Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Hadirin ikhwatu iman, jemaah kuliah subuh yang mudah-mudahan senantiasa mendapatkan hidayah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan subuh ini alhamdulillah kajian tafsir di majlis tafsir Iliyin ini kita mengkaji surat Al-Baqarah ayat 51. Al-Baqarah ayat 51. Kita bahas tadinya dulu. Wa'id itu za-nya, ujung lidahnya digigit ya. Jadi za, bukan dal, bukan wa'id, tapi wa'id wa mad badal. Karena sebetulnya kalau dalam kaidah bahasa Arab setelah waw itu ada alif, cuman dibadal, diganti dengan harokat berdiri, dibaca panjang dua ketukan seperti mantobi alif. Ada qalqalah sugro. Nah kalau yang ini dal, ada na mantobi alif, mu mantobi waw, sa'a majaiz munfasil. Karena ada mantobi bertemu dengan hamzah secara terpisah, dibaca panjang 4 sampai 6 ketukan. Tafhim, ro mati didahului dengan fathah, ro-nya dibaca tebal. Ba'i mantubi ya, lain man lain, latang ihfa hakiki ya, atau ihfa ab'ad ya. Karena ada fathatain ketemu dengan fa secara terpisah, jadi betul-betul dibaca samar, tahan 2 ketukan itu. Gunna itu mendengung. Tsummat itu ada hamzah wasol di situ. Jadi karena bukan di permulaan perkataan, bukan di awal pembicaraan, itu hamzahnya diabaikan saja. Jadi membacanya enggak summa ittakhadtum, enggak begitu. Summa takhadtumul alif lam qamariyah atau idhar qamariyah. Ij qalqalah sugro, huruf jim mati di tengah-tengah kata. Mim iklab, ada nun mati ketemu dengan ba. Iklab itu terbalik gitu ya. Jadi dibacanya itu bunyinya itu m ya, mim ba'di. Kalau mau berhenti di situ haknya dibaca sukun.
Tapi kalau mau diwasol disambungkan, haknya dibaca mad silah qasirah. Mad silah tawilah. Asalnya mad silah qasirah. Huruf H didahului oleh huruf hidup. Dalnya kan hidup di kasroh. Lalu ketemu dengan betul mad silah qasirah. Jadi huruf H didahului oleh huruf hidup. Jadi dibaca panjang 2 ketukan. Mim ba'dihi. Nah, kalau mau diwasal mim ba'dihi wa antum. Ang itu ifa akrob. Dibaca samar tapi sepintas saja. Akrob itu dekat sih. Dekat dengan sepintas itu hampir ada kemiripan. Wa antum idhar safawi mo mad badal limun mad arid lisuku. Jadi enaknya kalau membaca Al-Quran menggunakan kaidah ilmu tajwid itu, kita bisa mengingat kata yang akan kita ucapkan berikutnya. Jadi barangkali kita lupa gitu ya. Jadi dengan menggunakan ilmu tajwid itu bisa mikir sejenak gitu, kira-kira apa gitu. Ini salah satu manfaatnya begitu. Ikhwanu fiddin arsadakumullah. Ayat 51 ini masih mengkisahkan tentang kisah Nabiullah alaihi salam yang bernama Nabi Musa gitu ya. Dan dalam Al-Quran ini menempati urutan terbanyak Pak ya. Di kisah Nabi Musa dalam Al-Quran ini menempati urutan terbanyak. Bahkan kisahnya pun menempati urutan kisah-kisah yang tual ya. Kisah yang tual itu kisah yang panjang-panjang gitu. Salah satu hikmahnya karena tantangan ya, dan hambatan dakwah yang dihadapi oleh Nabi Musa itu akan banyak dialami oleh tantangan dan hambatan dakwah yang akan dihadapi oleh generasi-generasi berikutnya. Dan kalau kita lihat bagaimana model berdakwahnya Nabi Musa gitu ya, itu banyak bersinggungan dengan penguasa Fir'aun pada saat itu. Ikhwan fiddin arsadakumullah, di ayat 51 ini Allah berfirman, wa'id, dan ingatlah. Id itu dorob itu Pak. Itu bisa menunjukkan waktu atau terkadang menunjukkan tempat. Nah di sini menunjukkan tempat, waktu. Wa'id, dan ingatlah ketika. Kan suka memakai tambahan ketika. Dan ingatlah ketika wa'adna. Wa'ada itu berjanji ya, atau menjanjikan ya. Nak kami digabung gitu. Wa'adna, kami menjanjikan. Apa yang dijanjikan oleh Allah kepada Nabi Musa itu nanti kita sampaikan ya. Wa'adna, kami menjanjikan Musa kepada Musa. Jadi Allah pernah menjanjikan kepada Nabi Musa, kemudian janji Allah kepada Nabi Musa itu disampaikan juga oleh Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel. Nah kapan Nabi Musa itu, atau kapan Allah itu berjanji kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Musa menyampaikan janji itu kepada orang-orang Bani Israel? Itu ketika Nabi Musa itu berada di Mesir itu Pak. Jadi pada saat Nabi Musa hendak membebaskan
orang-orang Bani Israel itu. Dan ini merupakan salah satu bentuk ini Pak, munajatnya Nabi Musa. Jadi Nabi Musa memohon kepada Allah, kemudian permohonan Nabi Musa itu disampaikan kepada orang Bani Israel. Apa permohonannya itu? Nabi Musa memohon kepada Allah agar diberikan kitab suci Pak, agar diturunkan kitab suci, yaitu Taurat Pak. Dan itu merupakan sebuah permohonan yang sangat besar gitu. Permohonan yang sangat agung gitu. Dan ini kan merupakan sebuah motivasi juga bagi kita Pak. Betapa mulianya, betapa agungnya yang namanya hidayah gitu. Yang namanya petunjuk gitu. Kan untuk orang hari ini ya gitu. Untuk orang hari ini barangkali jaranglah yang memohon kepada Allah, ya Allah gitu, mudah-mudahan saya itu dipahamkan Al-Quran gitu. Kan jarang gitu Pak. Rata-rata kan orang hari ini, ya Allah mudah-mudahan saya diberikan mobil kan gitu. Nah Nabi Musa itu dulu pernah mohon kepada Allah agar diturunkan kitab suci yang namanya Taurat itu. Nah kemudian Allah itu berjanji akan menurunkan kitab suci itu. Dan janji Allah itu disampaikan juga oleh Nabi Musa kepada orang-orang Bani Israel. Itu peristiwanya terjadi sebelum melintasi lautan itu Pak. Sebelum melintasi lautan itu. Jadi kalau dibaca dalam kisahnya begini. Nabi Musa itu pernah mengatakan kepada orang Bani Israel, wahai orang-orang Bani Israel, nanti kalau kita selamat dari kejaran Fir'aun itu, saya akan bertemu menghadap Allah untuk mendapatkan kitab suci itu. Itu kalau dibahasakan dalam kisahnya itu seperti itu. Arba'ina 40 lailatan malam. Nah di sini yang dimaksud dengan 40 malam bukan berarti tidak mencakup siang gitu kayak. Jadi sekalipun di sini menggunakan kata lailah, enggak memakai naharo, kan nahar itu siang, lailah itu malam. Itu maksudnya 40 hari 40 malam. Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Nabi Musa bahwa kami itu akan memberikan kitab Taurat setelah 40 hari 40 malam. Maksudnya apa? Sebelum Nabi Musa itu menghadap Allah, atau sebelum Nabi Musa itu diberikan kitab suci yang namanya Taurat itu, Nabi Musa itu melakukan ini dulu, bertakarub dulu kepada Allah, mendekatkan diri dulu kepada Allah. Beliau itu melaksanakan sholat, melaksanakan saum, berzikir, berdoa. Nah itu selama 40 hari 40 malam gitu. Berpuasa juga gitu. Makanya ada perbedaan puasanya syariat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan puasanya yang disyariatkan kepada Nabi sebelumnya gitu. Dalam hal waktu itu Pak. Kalau kepada Nabi Musa syariat puasanya itu lebih berat itu Pak, lebih berat, waktunya lebih berat. Kalau kepada Nabi Isa itu lebih enteng gitu, lebih enteng. Nah sementara kepada Nabi Muhammad itu tengah-tengah lah, berat tidak, enteng tidak. Nah akan tetapi Pak,
Ini kalau dikaitkan dengan surat Al-A'raf nih Pak, ayat berapa tuh? Dengan surat Al-A'raf ayat 142 Pak. Ini biar nanti kita tidak salah menyimpulkan Pak nih. Dan inilah yang sering kita katakan bahwa ketika kita mengambil sebuah kesimpulan dari ayat Al-Quran, kita tidak hanya cukup membaca satu ayat kemudian disimpulkan, nggak bisa gitu. Tapi kita harus menggabungkannya dengan beberapa ayat. Al-A'raf ayat 142 Pak, halaman 167, halaman 167, Al-A'raf ayat 142. Nah di sini Allah berfirman, wa wa'adna, dan kami janjikan. Tadi yang dijanjikan itu kitab Taurat, Musa kepada Nabi Musa alaihissalam, salasina lailatan, 40 hari 30 hari 30 malam. Wa atmamna, dan kami sempurnakan dari 30 hari itu bi asrin 10 gitu Pak. Jadi dari 30 disempurnakan jadi 10. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailatan. Maka sempurnalah waktu pertemuan yang dijanjikan oleh Allah itu sebanyak 40 hari 40 malam. Nah kalau baca dalam kisahnya itu bahwa selama 30 hari 30 malam itu Nabi Musa itu kan melaksanakan saum Pak, melaksanakan saum. Kemudian di waktu yang ke-30 hari Nabi Musa itu berbuka itu Pak, berbuka dari saumnya itu karena beliau malu gitu ya kalau menghadap Allah sementara mulutnya bau gitu Pak. Kan kebayang gitu Pak ya, orang berpuasa selama 30 hari 30 malam gitu kan. Orang puasa 1 hari saja kan mulutnya bau Pak itu. Apalagi 30 hari 30 malam gitu. Nah di 30 hari 30 malam itu Nabi Musa berbuka gitu. Karena tadi malu ingin bertemu dengan Allah gitu, kalau mulutnya itu bau. Nah kemudian Allah berfirman itu kalau baca dalam hadis itu, wahai Musa, sesungguhnya bau mulutnya orang berpuasa lebih aku sukai katanya, ketimbang wanginya kasturi katanya gitu. Nah kemudian ditambahlah puasanya itu menjadi ditambah 10 hari Pak. Itu menjadi 40 hari 40 malam. Masih kita lanjutkan ayat 142 ini. Al-A'raf 142. Wa qala Musa li akhihi, dan berkatalah Musa kepada saudaranya. Siapa saudaranya itu? Harun, yaitu Nabi Harun. Uhlufni fi qaumi, gantikanlah aku atau wakililah aku dalam mengurusi kaumku, wa asli, dan lakukanlah perbaikan-perbaikan, wala tattabi sabilal mufsidin, dan janganlah engkau mengikuti jalan orang-orang yang rusak, orang-orang yang berbuat kerusakan. Nah jadi sebelum Nabi Musa itu berangkat ya menghadap Allah ke Bukit Sinai, ke Bukit Tursina, itu Nabi Musa itu berwasiat dulu, berpesan dulu kepada saudaranya itu Nabi Harun. Dan di sini pun kan sebuah pelajaran yang sangat luar biasa, bahwa ketika kita akan pergi ya, meninggalkan rumah Pak, dalam tempo yang cukup panjang, ya kita harus banyak berpesan gitu
kepada orang-orang yang akan ditinggalkan itu, kepada anak dan istri itu. Kita lanjutkan ayat 51. Jadi, dan ingatlah ketika kami, kata Allah, berjanji kepada Nabi Musa bahwa setelah 40 hari 40 malam Nabi Musa berdoa, berzikir, saum, bahwa Allah itu akan menurunkan kitab suci yang namanya Taurat itu. Nah, di mana Allah itu akan memberikan kitab Taurat itu? Itu di Bukit Tur, di Bukit Tur Sinai itu, atau di Bukit Sinai. Dan ini merupakan salah satu tempat yang sempat dimuliakan oleh Allah atau oleh Rasulullah atas perintah Allah ketika peristiwa Isra Mi'raj itu, Pak. Jadi ketika peristiwa Isra Mi'raj itu Rasulullah SAW itu sempat mampir dulu. Satu itu, Pak, mampirnya itu ini ada yang perlu diluruskan sedikitnya. Jadi Rasulullah itu sempat mampir ke Madinah itu, Pak. Kan kalau selama ini kita sering mendengarnya langsung gitu ya, dari Mekah ke Masjidil Aqsa gitu. Jadi dari Mekah itu mampir dulu ke Madinah. Kemudian Jibril memerintahkan Rasulullah untuk sholat 2 rakaat di Madinah itu. Lalu kata Jibril, nanti kamu akan hijrah ke situ. Kamu akan hijrah ke kota ini. Kemudian Rasulullah pun sempat juga mampir itu, Pak, di Bukit Tursina. Dan sholat juga di Bukit Tursina itu 2 rakaat. Lalu Jibril berkata bahwa tempat ini adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah karena dulu Musa pernah bertemu Allah di tempat ini. Kemudian ketika sampai di Baitul Maqdis, Rasulullah pun sholat 2 rakaat. Lalu berkata, nanti kiblat itu bukan ke sini lagi tetapi ke Mekah gitu. Nah, itu ada beberapa kali Rasulullah itu sholat ketika peristiwa Isra Mi'raj itu sebelum sampai ke Baitul Maqdis itu. Jadi sempat ke Madinah, sempat ke Bukit Tursina itu. Dan ini diabadikan, Pak, di salah satu kemuliaan Bukit Tursina itu diabadikan dalam surat At-Tin itu. Wattini wazaitun wa turi sinin, dan Bukit Tursinai, ya, Tursinin. Nah, Allah itu menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menerima Taurat itu di Bukit Sinai, ya, Bukit Tursina. Itu setelah Nabi Musa tadi melakukan ibadah, ya, yang tentunya ini kan syariat yang pernah diturunkan kepada Nabi Musa. Salah satunya adalah saum selama 40 hari 40 malam. Dan itu sudah tidak berlaku lagi, Pak. Saum seperti itu sudah tidak berlaku lagi untuk umatnya Nabi Muhammad gitu. Dalam hal syariat ini, Pak, bukan dalam hal akidah, ya. Jadi ada beberapa syariat yang sempat Allah turunkan kepada Nabi Musa itu, tetapi kemudian tidak berlaku untuk umatnya Nabi Muhammad. Dan ini merupakan nikmat bagi kita, Pak. Sebetulnya nikmat. Coba saja bayangkan kalau seandainya syariat Nabi Musa itu berlaku. Kita harus berpuasa 40 hari 40 malam terbuka. Cacakan puasa setengah poe geus sampai kan, Pak, gitu. Baru setengah hari itu, belum sampai 1 hari 1 malam. Jadi itu nikmat itu.
Tapi anehnya gitu ya, setelah Allah berikan nikmat itu, loba jelema anu maksa gitu. Meni hararayang puasa 40 poe 40 peuting teh. Dan orang awam mengatakan wah si itu soleh banget katanya. Kenapa soleh? Dia kan puasa 40 hari 40 malam. Ini sering disebut dengan ini puasa ngebleng gitu. Ngebleng gitu. Mati geni cenah Pak. Nah itu. Padahal kan Rasulullah sudah melarang, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumil wisol gitu. Rasulullah telah melarang dari saum yang berturut-turut tanpa berbuka itu Pak. Jadi untuk umatnya Nabi Muhammad dilarang gitu. Dan karena syariat yang pernah ada sebelumnya itu sudah dihapus itu. Nah kemudian ittakhadtum, kalian menjadikan. Nah, siapa kalian di sini? Orang-orang Bani Israel, Pak. Al-ijla ini anak sapi, Pak. Jadi patung anak sapi mimba di setelah kepergian Nabi Musa itu. Jadi singkat ceritanya begini Pak, ketika Nabi Musa itu menghadap Allah selama 30 hari 30 malam, kemudian ditambah 10 hari menjadi 40 hari 40 malam. Sebelumnya kan berwasiat kepada Nabi Harun untuk menggantikan atau mewakili posisi Nabi Musa mengurusi kaumnya itu. Tetapi antara Nabi Musa dengan Nabi Harun itu punya karakter yang berbeda Pak, punya karakter yang berbeda, sekalipun saudara itu Pak, sekalipun adik kakak. Apa karakter yang berbedanya itu? Kalau Nabi Musa karakternya itu tegas, tegas keras. Kalau Nabi Harun karakternya itu lembut, karakternya itu lembut. Yang tentu saja dua karakter itu baik, positif. Tetapi pada saat itu karakter lembutnya Nabi Harun atau kelembutan Nabi Harun itu dimanfaatkan oleh orang-orang Bani Israel itu, dimanfaatkan. Bila mencek bahasa Sunda mah, gara-gara karakter lembutnya Nabi Harun, orang-orang Bani Israel teh nyo gado gitu Pak. Nah untuk nyo gado teh ngeleg gitu Pak, ngeyel gitu, ngeyel. Karena memang manusia itu terkadang begitu Pak, ada orang itu yang baru bisa baik kalau diperlakukan dengan tegas, bahkan dengan keras baru bisa baik. Ada manusia itu yang bisa diperlakukan dengan lembut baru bisa baik gitu. Nah orang-orang Bani Israel pada saat itu diperlakukan lembut oleh Nabi Harun itu, mencek bahasa orang melain mikir kalah kangeleng gitu Pak, kalah kangeyel gitu. Nah salah satunya adalah mereka menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan mereka, sebagai Tuhan mereka. Padahal kan Nabi Musa sudah mewanti-wanti itu, sudah melarangnya. Nah kenapa ke orang-orang Bani Israel itu menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan? Itu salah satunya Pak, sebagai efek atau dampak dari lamanya mereka itu tinggal bersama Fir'aun di Mesir. Jadi kalau Fir'aun dan suku Kipti di Mesir itu kan mereka lama menyembah matahari itu Pak. Jadi menyembah sesuatu yang nampak gitu. Kan kalau kita menyembah Allah itu kan maha gaib.
Nah, orang Bani Israel itu sekian ratus tahun melihat orang Mesir itu menyembah sesuatu yang nampak, diantaranya matahari. Nah, karena mereka itu lama ya menyaksikan orang-orang Mesir seperti itu, maka mereka pun ingin punya Tuhan itu yang nampak gitu. Maka dibikinlah patung anak sapi itu. Itu kalau baca dalam kisahnya itu kan mereka mengumpulkan ini perhiasan emas itu, Pak. Kalau dalam hadis Israiliyat itu atas inisiatif Samiri itu ya. Itu Israiliyat itu, Pak. Hadis Israiliyat. Hadis yang bersumber dari orang-orang Israel yang masuk Islam tentunya, Pak. Cerita-cerita dari orang Israel yang masuk Islam itu, Samiri itu mengumpulkan emas dari masyarakat itu. Lalu emas itu dilebur, kemudian dibikinlah patung anak sapi. Bahkan patung anak sapinya itu ketika tertiup angin itu bisa bersuara itu. Karena di rongga-rongganya, di lehernya itu ada rongga-rongga suara, sehingga ketika tertiup angin itu seperti peluit itu, Pak. Nah, sebetulnya orang-orang Bani Israel tahu gitu, bahwa suara itu adalah suara itu rongga yang tertiup angin. Tapi kan kadang manusia begitu, Pak. Manusia itu kalau sudah buta gitu, maka hawa nafsunya itu akan mengalahkan suara hatinya. Manusia itu kalau sudah buta akan mengalahkan hawa nafsunya, akan mengalahkan suara hatinya. Sehingga sesuatu yang tidak pantas disembah atau dijadikan Tuhan karena hawa nafsunya itu akan dijadikan sebagai Tuhan. Itu. Jadi summa takhadtumul ijla min ba'dih, kemudian kalian wahai orang-orang Bani Israel menjadikan patung anak sapi itu sebagai sesembahan kalian, sebagai Tuhan kalian. Wa antum, dan kalian itu zalimun, orang-orang yang zalim. Kita lanjutkan. Summa, kemudian, afauna, kami maafkan. Ini sebuah bentuk nikmat dan rahman rahimnya Allah. Allah memaafkan mereka gitu. Jadi sepulangnya Nabi Musa dari Bukit Tursina, beliau mendapati kaumnya itu menyembah patung anak sapi. Itu Nabi Musa marah besar itu, Pak. Marah besar. Sampai suhuf yang beliau dapatkan itu sampai dilemparkan itu. Saking marahnya itu. Nah, ketika Nabi Musa itu marah, orang Bani Israel kan takut gitu, Pak. Takut. Akhirnya mereka meminta maaf, berjanji tidak akan melakukan hal itu lagi. Nah, ketika mereka minta maaf dan berjanji, pada saat itu afauna, kata Allah itu, kami maafkan angkum, kalian, mimba didzalik, setelah itu. La'allakum, supaya kalian itu taskurun, senantiasa bersyukur, senantiasa berterima kasih. Ayat 53. Wa'id, dan ingatlah, ataina, ketika kami berikan atau ketika kami datangkan Musa, kepada Nabi Musa, Alkitab, yaitu Taurat itu, Pak. Wal Furqana, dan juga Al Furqan. Kenapa disebut Al Furqan? Karena kan salah satu fungsi daripada kitab suci, termasuk Taurat, termasuk juga Al-Quran, itu sebagai pemisah, Pak. Al-Furqan itu kan pemisah antara yang hak dan yang batil, pemisah antara hidayah dengan kesesatan.
pemisah antara yang tauhid dengan yang syirik, pemisah antara keimanan dan kemunafikan. Itu kitab suci fungsinya. Makanya orang yang menyampaikan kitab suci itu harus mampu mewujudkan fungsi daripada kitab suci, Pak. Harus mampu mewujudkan fungsi daripada kitab suci seperti Al-Quran. Apa fungsinya itu? Untuk memisahkan gitu. Jadi kalau suatu hari barangkali bapak-bapak jadi kiai, jadi ulama gitu, jangan membuat kitab suci itu malah menjadi samar gitu, tapi dakwahkanlah kitab suci itu menjadi jelas, sehingga betul-betul terpisah gitu antara yang hak dan batil itu. Karena memang itu fungsinya kitab suci seperti itu, Pak. La'allakum, supaya kalian itu tahtadun, mendapatkan petunjuk. Jadi Al-Quran atau kitab suci apapun baru bisa dijadikan petunjuk atau menjadi petunjuk bagi manusia itu manakala Al-Quran itu disampaikan dengan idhar, Pak. Istilahnya itu dengan idhar, dengan jelas, sehingga nanti akan memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Nah, hari ini kan seringkali dibikin samar, Pak. Dibikin samar, sehingga yang haknya tidak nampak hak, yang batilnya juga tidak nampak batil. Dua-duanya nampak samar. Nu batil siga bener, nu bener siga batil. Nah, itu gara-gara kesalahan para penyampai Al-Quran itu, Pak. Gara-gara kesalahan pendakwah Al-Quran. Terakhir nih, wa'id, nah, ayat 54, Pak. Dan ingatlah qala, ketika berkata Musa, Nabi Musa, liqaumihi, kepada kaumnya, itu kepada orang-orang Bani Israel tadi. Ya qaumi, wahai kaumku, innakum, sesungguhnya kalian, dolamtum, telah mendolimi diri kalian, dolamtum anfusakum, telah mendolimi diri kalian. Apa bentuk kedolimannya itu? Bittikhadikum, karena kalian itu mengambil ya, atau menjadikan al-ijla ya, anak sapi sebagai patung. Fatubu, maka bertaubatlah kalian, ila bari'ikum, kepada Rabb kalian. Bari di sini maksudnya adalah kepada Rabbikum. Dan ini menunjukkan, Pak, nih, itu ada diulang lagi, Pak. Diulang lagi. Jadi setelahnya mereka, Nabi Musa itu dalam peristiwa yang pertama menjadikan anak sapinya, patung anak sapi itu sebagai sesembahan mereka, lalu Nabi Musa itu marah. Pada saat itu mereka bertaubat, Pak, minta maaf. Tetapi di kemudian hari mereka mengulang lagi. Maka pada saat itu Nabi Musa berkata, bertaubatlah kalian kepada Allah, kemudian faktulu anfusakum, dan bunuhlah diri kalian sendiri. Nah, ini yang disebut dengan syariat yang dihapus ini, Pak. Kalau dalam usul fikih istilahnya itu nashul hukmi wa baqaur rasmi, itu, Pak. Hukumnya dihapus tapi tulisannya masih ada gitu. Apa tulisannya? Nah, ini kan masih ada di ayatnya. Jadi perkataan Nabi Musa itu diabadikan oleh Allah dalam Al-Quran, tapi hukumnya sudah dihapus sehingga tidak berlaku lagi untuk umat Nabi Muhammad. Dan ini nikmat, Pak, nikmat. Apa nikmatnya? Coba bayangkan kalau enggak dihapus, Pak.
Orang yang menyekutukan Allah, jalan pertaubatannya harus membunuh dirinya sendiri. Itu kan berat itu Pak, berat. Tetapi sekalipun syariat itu dihapus, kita harus ingat bahwa itu menunjukkan betapa besarnya dosa yang namanya menyekutukan Allah itu. Sampai dulu pernah diberlakukan orang yang menyekutukan Allah itu harus membunuh dirinya sendiri. Dalikum yang demikian itu khairun, lebih baik, lakum, bagi kalian, ingda bari'ikum, di sisi Tuhan kalian. Zaman ayeuna kan orang menyekutukan Allah diluruskan kalah ngaramak kayak nama Pak, kalah ngaramak. Padahal itu kan dosa besar yang harus diluruskan, yang harus diperbaiki. Fataba alaikum, maka Allah mengampuni kalian. Jadi begini, ketika orang itu berbuat dosa, lalu Allah tawarkan jalan pertaubatan, kemudian orang yang berbuat dosa itu mengikuti jalan pertaubatan yang Allah tawarkan, Allah itu akan mengampuni itu Pak, pasti itu mengampuninya itu. Seperti begini, umpamanya ada orang yang mencuri Pak, lalu dia mengikuti jalan pertaubatan yang Allah tawarkan, potong tangan itu pasti diampuni itu Pak. Bukan ini lagi Pak, bahasanya itu bukan mudah-mudahan lagi, pasti itu. Ada orang yang sudah menikah, berzina, kemudian menempuh jalan pertaubatan, dirajam, itu pasti diampuni itu Pak. Karena itu adalah solusi yang Allah tawarkan, kemudian dia menempuh solusi itu gitu. Menempuh jalan pertaubatan itu. Jadi bahasanya bukan mudah-mudahan Allah mengampuni lagi, itu pasti diampuni oleh Allah. Karena orang yang bersangkutan sudah mengikuti jalan yang Allah sarankan itu. Nah, pada saat itu orang-orang Bani Israel yang melakukan kemusyrikan untuk kesekian kalinya, lalu Allah tawarkan melalui lisan Nabi Musa untuk bertaubat dan membunuh dirinya sendiri, itu kalau melakukan itu diampuni oleh Allah dosanya itu kan. Sekalipun bisa jadi dalam pandangan manusia itu mati konyol kan gitu kata manusia itu. Wah, mati konyol. Tapi kalau diikuti itu sudah pasti. Makanya ada kata-kata fataba alaikum, maka Allah akan mengampuni dosa kalian. Nah, cuman sekali lagi syariat itu sudah tidak diberlakukan untuk umatnya Nabi Muhammad. Makanya ketika ada umat Nabi Muhammad yang menyekutukan Allah, Pak, barangkali ini menyekutukan Allah itu minta ke hulu cai gitu Pak, masih berpaham animisme dinamisme lah Pak. Minta kepada benda-benda mati atau minta ke dukun paranormal itu dosa sangat besar, tetapi tidak perlu membunuh dirinya gitu. Satu yang harus diingat, itu dosa besar menyekutukan Allah. Yang kedua, bertaubat dengan taubatan nasuha. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa dialah at-tawwab, dat yang maha penerima taubat, rahimun, dan juga dat yang maha penyayang. Nah, itu saja, mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi